pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Aparat gabungan TNI dan Polri buru anggota KKB yang membunuh sopir dan bakar mobil di Yahukimo. Perang terhadap miras oplosan, polisi temukan 2 lokasi pembuatan Sagero. Pasca ricuh dan pembakaran mobil polisi di AB Pura, polisi pastikan situasi aman dan aktivitas warga kembali normal. Satgas Operasi Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo yang membunuh Bahar dan membakar mobilnya. Pencarian dilakukan di sekitar lokasi kejadian, yaitu di kawasan Lokpon, distrik Dekai pada hari Kamis. Pelaku saat beraksi diduga tidak hanya 1 orang dan langsung melarikan diri ke arah Sungai Lokpon. Dari hasil penyelidikan awal, diduga pelaku penikaman merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo yang selama ini beroperasi di wilayah Jalan Poros Lokpon kilometer 4. Korban merupakan supir yang membantu dalam rangka persiapan peresmian gereja Gidi tersebut. Namun akibat peristiwa ini, kegiatan peresmian gereja yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini terpaksa ditunda. Ini merupakan bukti kekejaman yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang terus melakukan teror dan aksi tanpa memandang tempat dan korbannya, baik di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, maupun tempat ibadah. Bahar, pria berusia 55 tahun, Selasa malam tewas dengan luka tusukan di halaman gereja Gidi Siloam di Jalan Poros Lokpon, kilometer 4, distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Sehari-hari korban bekerja sebagai sopir, namun di sekitar gereja ia diserang KKB. Korban sempat melarikan diri ke dalam halaman gereja, namun pelaku terus mengejar, lalu menikamnya berulang kali hingga korban tewas. Tim gabungan Operasi Damai Kartens memastikan pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata. Selain menyerang korban, pelaku juga membakar mobil korban. Masyarakat diminta waspada karena KKB tidak pandang bulu menyerang warga sipil meskipun di tempat ibadah. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Polisi di Merauke kembali menemukan lokasi pembuatan minuman keras oplosan jenis Sagero. Kawasan Ampera dan Lampu 1 menjadi lokasi pembuatan miras oplosan Sagero. Polisi menemukan alat suling yang digunakan pelaku untuk memproduksi miras oplosan yang masih berada di atas pohon kelapa. Polisi tidak menemukan pembuat miras oplosan, namun seluruh alat yang digunakan disita petugas. Kasat Narkoba Polres Merauke Ibda Daniel Rumpaidus mengimbau warga tidak memproduksi minuman keras oplosan karena bisa disanksi pidana. Terkait dengan banyaknya peredaran minuman lokal juga yang kami tangkap, maka 2 hari ini kami rutin untuk melakukan kegiatan razia terkait dengan minuman lokal jenis Sagero atau minuman kelapa, di mana operasi tersebut kemarin dilaksanakan di beberapa titik, yaitu di lokasi Lampu 1, kemudian di Ampera. Jadi dari 2 hari ini ada didapatkan masih adanya produksi miras lokal, dalam arti Shopee maupun minuman Sagero dari kelapa. Jadi sudah diberikan himbauan juga kepada masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan tidak boleh untuk melakukan produksi miras lokal. Menjelang akhir tahun, Kepolisian Merauke terus melakukan razia dengan tujuan memberantas peredaran minuman keras yang beredar marak di masyarakat. Kepolisian menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pergantian tahun. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Majelis Rakyat Papua menyesalkan aksi unjuk rasa anarkistis yang terjadi di Abepura, Kota Jayapura pada hari Rabu. Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlin Cewa Muar menegaskan Papua adalah tanah damai dan setiap warga harus menjaga perdamaian. Menurut dia, tuntutan mahasiswa terkait proyek nasional strategis tidak tepat karena Provinsi Papua tidak ada PSN. Nerlin C juga memastikan Majelis Rakyat Papua tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk investor yang ingin menanamkan modal di tanah Papua. Sampai hari ini, satupun MRP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk investor menanamkan investasi atau menanamkan modal di tanah Papua. Itu tidak ada. Sehingga kami tahu bahwa Papua tidak ada. Yang satu adalah PSN di tanah Papua. Ini untuk di tanah Papua sampai hari ini juga tidak ada. Sehingga yang kami rasa bahwa tuntutan dari aliansi ini itu tidak terjadi di bumi Papua ini. Kita punya ajaran kitab suci juga tidak mengajarkan begitu, bahwa kita menyampaikan pendapat itu dengan anarkis gitu. Tapi kita memberikan pendapat itu ya dengan baik, dengan maksud dan tujuan yang benar, kita bisa menyampaikan pendapat kita. Kita di MRP sendiri kita terbuka untuk bisa menerima. Beberapa kali yang mereka datang menyampaikan aspirasi, kita menerima semua. Memang undang-undang mengatur bahwa MRP punya tugas menerima aspirasi, menindaklanjuti, memfasilitasi untuk tindak lanjutnya. Gitu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan situasi di Abepura sudah normal. Polisi masih mencari pelaku perusakan saat unjuk rasa ricuh. Situasi saat ini masih landai, kita sudah pantau seputaran lingkaran AB, asal kegiatan masyarakat sudah melaksanakan seperti biasa. Kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat apapun, silakan menyampaikan pendapat di muka umum karena itu diatur oleh undang-undang. Namun kita harus tetap mengedepankan keamanan, ketertiban, dan keselamatan umum. Jangan sampai menimbulkan dampak kerugian untuk orang lain. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan traffic light Abepura. Unjuk rasa ricuh ketika massa melakukan long march dan membakar 2 mobil polisi serta 1 mobil milik PDAM Kota Jayapura. Unjuk rasa juga menyebabkan 3 orang luka-luka, 2 diantaranya anggota Polri dan 1 lainnya seorang pedagang bakso keliling. Menurut polisi, pengunjuk rasa sudah menyiapkan bom molotov namun berhasil digagalkan aparat. Kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga situasi keamanan di Kota Jayapura. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke juga bersiaga mengantisipasi seruan aksi nasional yang dilakukan mahasiswa Papua dalam penolakan proyek strategis nasional pemerintah. Polisi melakukan patroli rutin di sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya massa. Sejauh ini, Kota Merauke terpantau aman dan kondusif. Namun untuk saat ini, kondisi di wilayah hukum Polres Merauke masih aman dan kondusif. Tadi kita melaksanakan patroli di titik-titik daerah yang kita anggap rawan, namun titik-titik kumpul tidak ada. Hal-hal menonjol sampai saat ini belum kita temukan, namun bagaimanapun juga kita tetap antisipasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kalau patroli kita laksanakan setiap hari, kita patroli rutin. Saat ini juga kita masih melaksanakan yaitu operasi sikat kartel. Di sini kami Samapta terbentuk dalam Satgas preventif, jadi kita tetap melaksanakan patroli-patroli, di mana sikat kartel itu tujuannya adalah 3C. Jadi kita antisipasi terhadap pencurian, surat. Polisi juga mengimbau warga tidak terpengaruh dengan isu rusuh karena demo wajib memiliki izin kepolisian. Sekelompok orang berencana menggelar aksi unjuk rasa memprotes PSN di tanah Papua yang dinilai merugikan masyarakat adat. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini Polri tengah merenovasi 2 bangunan untuk Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di Polsek Merauke Kota. SPPG ini merupakan yang keempat di Kabupaten Merauke yang dikelola langsung kepolisian.
Bangunan dilengkapi sejumlah ruangan seperti tempat memasak, bilik penyimpanan bahan pangan, ruang pembersihan bahan olahan, hingga ruang pengolahan makanan bergizi. Ini berapa luasnya bangunan ini? 12 kali 21. 12 kali 21 ya. Nah, di dalam itu ada ruang-ruangan apa saja Pak Wawan? Ruangan dapur, cuci bahan-bahan, ada kantor, ada ruangan untuk karyawan, untuk gudang pengering. Oh, gitu. Ini kapan total penyelesaiannya ini? Kalau menurut itu kita estimasinya 3 bulan. 3 bulan ya. Oh. Jika bangunan SPPG Polri ini rampung dan beroperasi, maka SPPG ini melayani sekolah-sekolah yang berada di kawasan Kelapa 5, Mangga 2, dan sekitarnya. SPPG merupakan dapur yang mengelola dan mendistribusikan makanan untuk program makan bergizi gratis. Saat ini ada 8 SPPG di Merauke, 4 diantaranya dikelola Polri. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan bertemu dengan PT Telkom mencari solusi agar optik di Papua Selatan tidak selalu terputus. Putusnya optik beberapa waktu lalu membuat warga marah dan membakar kantor Telkom Merauke. Mengantisipasi hal itu, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta Telkom siapkan satelit cadangan sehingga jika optik putus, jaringan internet masih bisa aktif. Stasiun bumi yang akan meningkatkan kapasitas 25 MB per second. Dan apabila ini bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, kami berharap ini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan internet di Papua Selatan dengan lebih baik. Dan apabila terjadi gangguan akibat force major seperti bencana alam, Perwakilan PT Telkom Amin Subagio mengatakan saat ini pihaknya akan mendirikan stasiun satelit bumi di Merauke. Dan itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi di Papua Selatan. Backup yang jauh lebih besar, 25 ditambah 3,5 tadi, dan kemudian adanya CDN, maka sebenarnya user akan jauh lebih baik. Customer experience akan lebih baik, karena customer yang menggunakan mobile tidak akan terkendala dalam pemanfaatan media sosial tadi. Dominan kan di situ ya. Nah kemudian sebagian dapat kita sisihkan juga untuk yang layanan-layanan publik, utamanya untuk posko merah putih yang sebagaimana tadi kami contohkan. Jaringan internet di Kabupaten Merauke, Papua Selatan kerap terputus. Bahkan berminggu-minggu masyarakat di Merauke beraktivitas tanpa jaringan internet. Kondisi ini sangat mengganggu dan memicu keresahan masyarakat. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan akhirnya memiliki bupati dan wakil bupati definitif. Setelah hampir 1 tahun, Gubernur Papua Selatan melantik Roni Omba dan Marlinus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul masa jabatan 2025 hingga 2030. Prosesi pelantikan berlangsung di salah satu hotel di Merauke pada hari Kamis. Setelah pembacaan naskah pelantikan, Gubernur Apollo menyematkan tanda jabatan sebagai simbol dimulainya masa tugas kepemimpinan di Kabupaten Bovendigul. Warga Bovendigul yang hadir tentunya berharap banyak pada kepemimpinan Roni Omba dan Marlinus. Seperti apa Ibu perasaan Ibu ini? Senang sekali. Senang sekali. Cukup lama menanti Bu ya? Iya, lama betul. Nah dengan adanya Bupati definitif ini, kira-kira semua urusan-urusan pemerintah sudah bisa berjalan baik ya? Terima kasih juga kepada Kapolres yang sudah membantu dengan aman dan rapi. Terima kasih banyak. Oke. Pemerintah yang sudah bersedia memberikan waktu untuk tepat pada hari ini pelantikan. Saya sangat senang. Gubernur juga berharap pada bupati agar langsung bekerja dan turun langsung ke masyarakat, terutama membenahi masalah pendidikan dan kesehatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tiba di Jayapura pada hari Kamis, Gubernur Papua dan Wakil Gubernur mengajak seluruh warga bersama mendukung pembangunan.
Gubernur Matius Fakiri mengimbau seluruh warga bersatu untuk membangun Papua. Dukungan warga Papua sangat dibutuhkan untuk mengawal kepemimpinan Matius Aryoko selama 5 tahun ke depan. Sama-sama membangun Papua. Hal itu saya berharap bukan kita berpesta untuk diri saya dan para pejabat, tapi biarlah kita kasih makan masyarakat apa yang kita punya untuk berkat untuk Provinsi Papua, berkat untuk tanah Papua. Jadi saya pikir mari disiapkan juga penjemputan yang bersegera. Terima kasih dan teman-teman. Mari kita menyiapkan langkah-langkah untuk pelayanan prima kepada masyarakat. Saya pikir itu yang nanti kita akan buat. Jadi tanggal 25 itu simbol utama bagi saya untuk mengatakan saya akan melayani masyarakat Papua. Dalam 100 hari kerja, Gubernur Papua juga akan fokus pada pendidikan dan kesehatan di Papua yang dinilai belum maksimal, terutama di pedalaman Mambramoraya, Sarmi, hingga di wilayah Saireri. Gubernur juga akan memaksimalkan APBD Papua selama 3 bulan ke depan dan digunakan efektif sehingga pelayanan masyarakat terus terjaga. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pelajar SMP Negeri 15 Rendani Manokwari bernama Ahmad Rizaldi yang tenggelam pada hari Rabu akhirnya ditemukan tewas pada hari Sabtu. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, Polair Polresta Manokwari, dan TNI Angkatan Laut menemukan korban sekitar 50 meter dari bibir pantai Taman Ria, Wosi, Manokwari. Sebelumnya, tim SAR gabungan dan warga mencari korban dengan menggunakan perahu karet dan speedboat milik Polairot. Bahkan tim SAR melakukan penyelaman dan memantau dengan sonar. Jasad Ahmad Rizaldi dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk proses autopsi. Seorang guru di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan, tewas setelah diserang sekelompok orang tak dikenal pada hari Jumat. Korban diserang saat hendak melakukan kegiatan penanaman pohon bersama rekan guru dan para murid di wilayah Kampung Holuon, Distrik Holuon. Seorang murid sempat melihat 2 orang tak dikenal membawa senjata tajam dan panah di sekitar area perbukitan. Tak lama kemudian, terdengar teriakan minta tolong dari arah bawah. Saksi yang mendatangi lokasi menemukan korban dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka tusukan. Korban diterbangkan ke Jayapura dan meninggal dunia sesampainya di Rumah Sakit Bayangkara. Personel Subsatgas Gakum Direktorat Polairut Polda Papua berhasil mengungkap kasus penyeludupan bahan bakar minyak dan sepeda motor hasil curian di perairan Tanjung Kayu Batu, Kota Jayapura pada hari Minggu. Polisi meringkus 2 pelaku termasuk warga negara Papua Nugini. 2 pelaku diringkus polisi saat membawa Pertalite 800 liter serta sebuah motor curian. Polisi juga menyita 1 unit longboat warna putih lis kuning, 2 motor tempel 40 PK, serta 1 sepeda motor. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di wilayah Papua Pegunungan. Kali ini, KKB melakukan pembakaran terhadap bangunan sekolah menengah pertama di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Merespon kejadian tersebut, personel gabungan TNI Polri langsung bergerak menuju lokasi dan terlibat kontak senjata dengan kelompok bersenjata itu. Berkat gerak cepat dan koordinasi antar aparat, tim gabungan berhasil memukul mundur KKB ke arah kampung Kotobib. Aktivitas pendidikan di Distrik Kiwirok sejak tahun 2021 lumpuh dan dipindahkan ke ibu kota Kabupaten Oksibil karena situasi yang rawan.
Penganiayaan terhadap warga sipil kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo. Penikaman yang disertai pembakaran mobil terjadi di depan Gereja Siloam, Jalan Poros, Lokbon, di kilometer 4 pada hari Selasa. Peristiwa bermula saat panitia bersama warga sedang memasang dekorasi untuk acara peresmian gereja. Tiba-tiba lampu padam dan suasana menjadi gelap. Dalam kondisi tersebut, warga berlarian dari arah jalan raya menuju gereja. Di tengah kepanikan, seorang warga menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal. Korban tergeletak bersimbah darah di samping gereja, sementara satu unit mobil pick-up milik korban di lokasi kejadian terbakar. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.